Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mahasiswa-mahasiswi yang Ibu hormati. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di perkuliahan daring ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu menjelaskan kalimat-kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sementara efektif dalam KBBI diartikan sebagai ada efek atau buka kurung akibat, pengaruh, kesan, tutup kurung. Jadi dapat diartikan kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Kalimat efektif dan tidak efektif biasanya bisa dibedakan dari kaidah-kaidah dalam penyusunan kalimat. Jika itu kalimat efektif maka harus memenuhi satu unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Ini untuk kalimat efektif harus memenuhi unsur-unsur ini ya. Kemudian yang kedua, aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Ketiga, cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Dalam buku karya Edi Suyanto, ciri-ciri kalimat efektif yang mudah dipahami pendengar atau pembaca antara lain mencakup 1. Kesatuan dan kesepadanan. 2. Kesejajaran. 3. Penekanan. 4. Hemat kata. 5. Variasi struktur kalimat. Contoh kalimat efektif. Adapun contoh kalimat efektif yang disempurnakan dari kalimat tidak efektif di antaranya kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek. Contoh, siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Contoh kalimat efektif sesudah menghilangkan subjek yang tidak perlu. Menjadi ini contohnya, siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi di sini ada kalimat yang dihilangkan itu yaitu melihat. Melihat ada ya. Siswa itu segera masuk ke ruang kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Oh, dianya dihilangkan ya. Oke, lanjut. Kalimat tidak efektif dengan hiponim. Hiponim ini adalah kata khusus. Nih, buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek. Ada buah jambu dan buah mangga. Buahnya itu pengulangan subjek. Jadi contoh kalimat efektif tanpa hiponim, jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Jadi, oke, next. Kalimat tidak efektif karena bentuk kata bersinonim. Contoh, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya hidup ini menjadi berkah.
Contoh kalimat efektif dengan menghilangkan kata bersinonim. Sinonim, persamaan. Kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh supaya hidup ini menjadi berkah. Jadi di sini ada penghilangan, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar ini hilang, agar supaya yang di atas ada agar supaya, di sini supaya hidup kita menjadi berkah. Contoh yang kedua, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar hidup menjadi berkah. Nah, contoh yang kedua ini supayanya yang hilang ya. Oke, next. Kalimat tidak efektif dengan makna jamak yang ganda. Contoh, semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Contoh kalimat efektif tanpa makna jamak yang ganda. Semua pegawai baru berkumpul di lapangan. Kalimat tidak efektif dengan pemakaian dari. Contoh, anak dari tetangga saya pekan ini diwisuda. Contoh kalimat efektif tanpa pemakaian dari, anak tetangga saya pekan ini diwisuda. Nah, ini dia. Ciri-ciri dan syarat kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Maksudnya bahwa kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Ini silang, salah. Contoh yang benarnya, yang kedua, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut. B. Tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Silang itu ya, salah. Contoh yang kedua, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Nah, ini baru benar. Pada kalimat pertama, terdapat dua subjek, yaitu penyusunan laporan dan saya. Berarti itu kalimat subjek. Kemudian yang C, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh karena itu, kata hubung tidak boleh ada di kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat, sehingga kami dapat mengikuti acara pertama. Itu yang salahnya. Kemudian yang kedua, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Benar. Yang kedua, yang ketiga, kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ya, sampai di situ bisa dipahami ya. Lanjut. Jika ingin tetap menggunakan kalimat tunggal, kata sehingga bisa diganti oleh karena itu. Kemudian yang D, predikat
kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang di sini bukannya sayang, tapi yang kalimat kata. Kemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Salah. Yang kedua, sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Benar. Jadi ada kalimat yang itu ya, mempengaruhi benar salahnya kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian, pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua, menjadi seperti berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. 3. Kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. A. Hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Salah, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Jadi di sini ada kata dia pada kalimat pertama ini. Dia karena dia, yang di bawah langsung karena tidak diundang. Jadi ada pengulangan dia di contoh pertama itu dianya 2 kali, jadi 1 saja yang dipakai. Yang B, hindari kesinoniman dalam 1 kalimat. Jika terdapat 2 kata dalam 1 kalimat yang maknanya sama, sinonim, gunakan salah satunya saja. Contoh, sejak dari pagi dia bermenung. Sejak pagi dia bermenung. Ya, jika ada sinonim, penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Yang C, perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Contoh, hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Ya, biasanya di acara-acara apa itu hadirin sekalian dimohon berdiri itu maknanya salah. Jadi yang benarnya hadirin dimohon berdiri. Nah, kata hadirin sudah bermakna jamak. Sehingga perlu menambahkan kata sekalian, tidak perlu menambahkan kata sekalian. Ya. 4. Kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda.
Nah, coba dibaca. Pasti kamu jadi bingung di sini maksudnya siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Nah, gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan nanti komen di Google Classroom. Kemudian ini ada tugasan seperti biasa. Satu soal ya, satu soal. Kemudian kamu kerjakan di kertas, kemudian difotokan, kirim ke Google Classroom. Seperti biasa, waktu batas pengumpulan itu hari ini sampai pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan komen di Google Classroom. Demikianlah perkuliahan daring kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.